Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Bayangkan, seorang pria sederhana dengan sapu di tangannya menyusuri lorong pasar yang kotor setiap pagi. Banyak orang melewatinya, sebagian bahkan meremehkan pekerjaannya. Tapi siapa sangka, dari tangan yang dulu hanya menggenggam sapu, kini ia menggenggam kesuksesan besar. Inilah kisah nyata Ahmad, seorang tukang sapu yang tak menyerah pada keadaan dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Mari kita dengarkan dan rasakan hikmah yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Ahmad lahir di sebuah desa kecil, dari keluarga miskin yang serba kekurangan. Untuk makan sehari-hari saja sulit. Sejak kecil, Ahmad sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, ia membantu orang tuanya di sawah, mencari kayu bakar, bahkan ikut berjualan kecil-kecilan. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang darinya, semangat dan rasa syukur. Meski miskin, ia percaya bahwa hidup selalu memberi jalan selama kita mau berusaha. Saat berusia 18 tahun, Ahmad merantau ke kota dengan harapan bisa memperbaiki nasib. Tapi kenyataan tak semudah mimpi. Tanpa ijazah, tanpa modal, ia hanya diterima sebagai tukang sapu di pasar tradisional. Setiap hari, menyapu jalanan pasar, mengangkat sampah, mencium bau busuk. Banyak orang memandang rendah. Namun Ahmad tetap tersenyum. Ia selalu datang lebih awal, bekerja dengan sepenuh hati, dan menyapa siapa saja yang ditemuinya. Suatu hari, seorang pedagang bertanya, "Ahmad, kenapa kamu begitu rajin padahal hanya tukang sapu?" Ahmad menjawab pelan, "Karena saya yakin kalau saya menghargai pekerjaan kecil ini, suatu saat Allah akan memberikan yang lebih besar." Hari demi hari, sambil menyapu, Ahmad mengamati. Ia memperhatikan bagaimana pedagang melayani pembeli, bagaimana mereka menata dagangan, bagaimana mereka menarik pelanggan. Dalam hatinya ia berkata, "Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak mencoba?" Dengan tabungan kecil, Ahmad mulai menjual permen dan gorengan. Ia tetap bekerja sebagai tukang sapu sambil berjualan. Keuntungannya sedikit, tapi ia tidak mengeluh. Setiap rupiah ia tabung. Setiap hari ia belajar. Perlahan, dagangannya bertambah. Dari permen menjadi minuman dingin. Dari minuman menjadi warung kecil di dekat pasar. Orang-orang mulai mengenalnya bukan hanya sebagai tukang sapu, tapi juga pedagang yang jujur. Kejujurannya membuat pelanggan percaya, keramahannya membuat orang betah, dan kerja kerasnya membuat usahanya berkembang. Warung kecil itu kemudian tumbuh menjadi toko kelontong. Dari toko kelontong, Ahmad berani melangkah lebih jauh, membuka distributor sembako. Ia memanfaatkan jaringan para pedagang yang dulu ia kenal saat masih menyapu lorong pasar. Bertahun-tahun perjuangan, jatuh bangun, susah senang, akhirnya mengubah hidupnya. Kini, Ahmad dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Dan saat ditanya apa rahasianya, ia hanya berkata, "Jangan pernah malu dengan pekerjaan kecil. Semua yang besar selalu berawal dari yang kecil." Sahabat, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ahmad? Pertama, jangan pernah remehkan pekerjaan kecil. Mungkin hari ini kita merasa rendah, tapi bisa jadi itu adalah pijakan pertama menuju masa depan yang lebih tinggi. Kedua, jujur dan disiplin. Uang bisa habis, ilmu bisa kita cari, tapi karakter baik akan membuka pintu rezeki yang tak terduga. Ketiga, pantang menyerah. Ahmad tak punya modal besar, tak punya pendidikan tinggi, tapi ia punya tekad yang lebih kuat dari keterbatasannya. Dan terakhir, kesuksesan butuh proses, tidak instan. Tapi, setiap langkah kecil jika dijalani dengan sabar, akan membawa kita pada hasil yang indah. Sahabat, kisah Ahmad mengajarkan kita satu hal penting.
Hargai setiap langkah hidup kita. Mungkin hari ini kita masih berada di titik rendah, tapi jangan berhenti melangkah. Karena bisa jadi pekerjaan kecil hari ini adalah pintu besar menuju kesuksesan esok hari. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika cerita ini menginspirasi, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman, dan subscribe channel ini agar semakin banyak kisah nyata penuh hikmah yang bisa kita bagi bersama. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.